Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe kedua ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Selamat malam. Selamat malam. Jika benang menonjol di bagian kemaluan, nggak apa-apa, tak. Soalnya dari habis operasi dipasang langsung IUD-nya sampai kemarin nggak pernah ada benang yang keluar. Kok pas hari ini waktu buang air kecil tiba-tiba nongol gitu? Itu nggak apa-apa tak? Apakah perlu ke dokter? Tolong informasinya. Oke, langsung saja pertanyaannya ya. Jadi ini pasang IUD pada saat operasi sesar ya. Pada saat operasi sesar dipasang, terus kemudian pada waktu buang air kecil tiba-tiba nongol seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi ibu harus cuci tangan bersih ya, di sabun cuci tangan bersih. Terus kemudian bisa kakinya diangkat ya, salah satu kaki diangkat ataupun jongkok seperti itu. Terus kemudian perlahan-lahan benangnya tersebut dimasukkan ke dalam ya. Jangan sampai ditarik. Jika ditarik maka akan terlepas ya. Jika ditarik akan menyebabkan terlepas ya. Jadi dimasukkan perlahan-lahan, terus kemudian dikontrolkan ya, bisa dikontrolkan seperti yang ibu tanyakan apakah perlu ke dokter. Jadi bisa ke dokter untuk dikontrolkan ya, karena pasang IUD itu harus kontrol ya. Kontrolnya pada saat sesudah pemasangan itu kontrolnya 10 hari ya, 10 hari kontrol, 1 minggu atau 10 hari terserah jadwalnya itu ada ya, jadwal dari sana sesuai jadwalnya ya. Terus kemudian setelah 10 hari itu kontrol lagi 1 bulan ya. Setelah 1 bulan itu kontrol lagi 3 bulan, setelah 3 bulan 6 bulan seperti itu. Setiap 6 bulan dikontrolkan. Terus kalau sudah lama ya, jadi ini seperti yang saya ungkapkan tadi, cuci tangan bersih dimasukkan terus kemudian dikontrolkan seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa di subscribe dulu bagi yang bertanya ataupun bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tolong dijawab. Saya tes pack hasilnya positif dan saya USG sudah ada kantong kandungannya, ukurannya 0,56 cm. Setelah 2 minggu dari USG keluar flek darah cuman sedikit. Keluar fleknya itu 1 pekan setelah saya USG kembali karena takut terjadi keguguran. Kata dokternya saya tidak hamil, tidak ada kantong ataupun janin. Setelah 2 hari saya dari USG, saya tes pack kembali, masih positif dan flek sudah tidak ada lagi. Apakah saya hamil atau tidak? Oke, langsung kita jawab pertanyaannya ya. Jadi ini tes pack positif, usia kehamilannya berapa tidak disebutkan di sini ya. Sudah ada kantongnya ya, tes packnya positif, sudah ada kantong. Usia kehamilannya berapa tidak disebutkan ya. Setelah 2 minggu dari USG keluar flek darah cuman sedikit. Jadi ini pada saat positif itu USG sudah ada kantong kandungan atau kantong kehamilan. Kantong kehamilan ya ini kalau 0,56 cm ini ya. Terus kemudian 2 minggu dari USG keluar flek.
setelah USG 2 minggu keluar flek-flek, terus kemudian satu pekan itu 1 minggu ya, terus kemudian 1 minggu lagi kembali lagi USG karena takut terjadi keguguran. Terus kemudian dokternya bilang tidak ada kantong ataupun janin ya. Jadi kalau kasus seperti ini perlu dilakukan ulangan USG ya. Jadi bisa dilakukan USG ulangan 1 minggu ataupun 2 minggu lagi ya. Karena tes packnya juga masih positif, terus flek-fleknya cuman sedikit ya, terjadi itu cuman sedikit. Jadi untuk melihat apakah terjadi keguguran atau tidak, untuk memastikannya itu bisa dilakukan USG ulangan 1 minggu ataupun 2 minggu lagi. Karena pada saat terjadi flek, misalkan ibu USG pada saat terjadi flek bisa saja tertutup darah-darah ya, jadi tidak kelihatan seperti itu. Jadi perlu dilakukan ulangan USG, terus kemudian dilakukan bed rest, istirahat ya, istirahat total, terus kemudian gizinya diperhatikan ya, gizi seimbang, terus kemudian meminum vitamin yang diberikan seperti itu, vitamin ataupun penguat kandungan yang diberikan seperti itu. Terus nanti kontrol lagi USG ya, 1 atau 2 minggu lagi, dilihat hasilnya bagaimana ya. Jika nanti hasilnya tetap kosong seperti itu, bisa saja ibu mengalami keguguran ya. Jadi mengalami keguguran dan perlu dibersihkan seperti itu ya. Jika masih ada, misalkan ada yang tertinggal, perlu dilakukan kuretase ataupun diberikan obat ya. Obat untuk meluruhkan sisa-sisa yang masih menempel seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa penyebabnya lepas KB 1 bulan nggak haid tapi sudah lama? Penyebab lepas KB 1 bulan nggak haid tapi sudah lama, bisa itu karena, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi penyebab lepas KB suntik tetapi kok ndak haid, lama ndak haid seperti ini, apa penyebabnya? Jadi penyebabnya itu masih, hormonnya itu masih terpengaruh oleh suntik KB 1 bulannya itu. Pada saat suntik KB 1 bulan kemungkinan ibu itu mengalami tidak haid ya. Jadi mengalami tidak haid seperti ini, dan padahal sudah lama ya. Kalau sudah lama seperti ini bisa dilakukan pemeriksaan ya, bisa coba diperiksa USG dan sebagainya ya, bisa dilakukan pemeriksaan ya kalau sudah lama. Maksudnya kalau di sini lamanya berapa, ataupun ini ya, diberikan obat untuk haidnya, jadi agar bisa haid seperti itu ya, untuk meminta obat agar bisa haid seperti itu. Jadi obat berupa hormon ya, hormon untuk menormalkan haidnya seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Saya suntik KB 1 bulan, sudah 5 bulan. Harusnya kembali suntik tanggal 25, tapi pengen haid. Apakah selama menunggu haid gak boleh berhubungan dengan suami karena takut hamil lagi? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Suntik KB
1 bulan sudah 5 bulan, terus kemudian waktunya itu tanggal 25 ya kembali sontek, tetapi tidak sontek menunggu haid seperti ini, apakah nggak boleh berhubungan? Tentu saja kalau waktunya sontek, tidak sontek, terus menunggu haid, tentu saja tidak boleh berhubungan dulu ya, ataupun berhubungan tetapi memakai kondom ya. Jadi karena kalau dipakai terus kemudian belum sontek itu bisa menyebabkan kegagalan KB, jadi bisa hamil ya kalau di waktu kosong itu dipakai berhubungan tanpa memakai kontrasepsi yang lain, misalkan kondom seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Aku sudah 18 minggu, tapi merasakannya kadang gerak janinnya, kadang nggak gerak gitu. Apakah normal? Kadang sehari nggak gerak, kadang sehari gerak gitu. Normalkah? Oke, langsung saja pertanyaannya, tetapi silakan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi, usia kehamilan 18 minggu, 4 bulan lebih ya, merasakan gerakan janin. Kadang nggak gerak. Memang kalau masih usia 18-an minggu itu geraknya itu tidak terlalu sering ya, jadi tidak terlalu sering, kadang sehari nggak gerak, kadang sehari gerak, itu normalkah? Jadi kalau ibu merasakan gerakan janinnya itu misalkan tidak begitu terasa, ibu bisa diperiksakan ya detak jantungnya bagaimana. Jika ibu tidak merasakan geraknya, ternyata detak jantungnya itu normal, bisa saja janinnya itu cenderung tidur ya, cenderung tidur, jadi gerakannya lebih sedikit ya. Nanti seiring perkembangan kehamilannya semakin besar, maka geraknya akan semakin sering ya, karena kalau masih 18-an minggu itu masih kecil ya, bahkan ibu termasuk bagus bisa merasakan gerakan janin. Banyak ibu itu sampai usia kehamilan 20 minggu itu belum bisa merasakan gerakan janin ya, jadi belum sensitif. Jadi kalau seperti ini gerak janinnya kadang ada, memang begitu ya, kadang janin itu tidur ya, jadi tidak merasakan gerakan ya. Jikalau ibu ragu bisa dikontrolkan ya untuk melihat detak jantungnya normal atau tidak, ataupun bagus lagi di USG ya, di USG, karena pada saat USG itu akan terlihat jika janinnya itu bergerak ya. Oke, sekian dulu jawaban untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.